Stan itu kemarin habis dari Lituania, kalau Frans sekarang kerja di Perancis. Makanya itu namanya bonek. Itu kalau anak sekarang mungkin mikirnya sahabat terserah. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tapi bukan tamu, ini orang kita semua. Ya sudah, ini spesial dari podcast CEO SMK Negeri 2 Sragen, Tusra Juara, bersama Bu Guru spesial kita, Bu siapa Bu? Ya, sudah kenalan sendiri lah, ini Bu Guru kita. Mohon izin untuk buka masker biar lebih kelihatan jelas di sini. Senyum. Hai. Nah, senyum. udah kenal saya toh, tapi mesti belum tahu nama panjang saya. Kalau familiarnya sih mereka bilang banyak Bu Jaji gitu ya. Tapi sebetulnya I have a long name ya. Rohaning Tias Jaji Armadani. Kenapa kok ada Armadani di belakang? Karena memang saya lahir pas Hari Angkatan Laut Indonesia 5 Desember. Itulah kenapa disebut Armadani. Kalau Jaji jangan keliru sama Jiji, biasanya begitu. Kalau Rohaning Tias ya karena nama keluarga saya depannya semua ada rohnya, bukan roh halus ya. Itu lahirnya di Armada Angkatan Laut itu tadi? Saya lahir di Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya, iya. dan pas hari jadinya Angkatan Laut 5 Desember. Tapi nggak diangkat-angkat di laut? Nggak, hampir saja saya mau dibuang ke laut. Terus jadinya kemana? Nggak sampai di sini. Bu Jaji ini, kalau saya biasanya panggil BJJ ya? Iya, BJJ. BJJ. Familiar sama BJJ ya? Bukan Bajai lo ya? Nanti BJJ Bajai. Ya, Pak. Berarti kalau lahirnya di Rumah Sakit Angkatan Laut, di mana ini Bu Jaji? Di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya. Surabaya? Surabaya. Kok bisa sampai ke SMK 2? Oh, lah itu. Dulu I move Sragen, itu awalnya saya diajak sama mantan pacar saya ngajak gini. Ayo masku ngedeki sekolah ning Sragen. Sragen ini ndi yo? Saya sampai buka atlas, saya nyari kota Sragen itu yang mana. Di Google nggak ada? Oh, saat itu belum ada HP canggih-canggih gitu, adanya atlas itu, map. Saya lihat seret. Ternyata Sragen itu antara Klaten, Sukoharjo, Solo. Oh ini, ya, pindah ke sini. Terus belum lulus. Berapa kilo itu? Oh, enggak tahu ya Pak itu. Saya hanya kilan gini loh, pakai kilan begini. Kalau sekarang kan bisa. Ya, sudah kelihatan. Di sini sudah kelihatan berapa kilogram kan gitu kan? Ya. Di Sragen belum menikah, rumah sendiri-sendiri, dapur sendiri-sendiri. Boros, wis kita menikah aja wis, padahal belum lulus sana. Akhirnya nikahnya tuh kayak bonek gitu loh. Bonek. Wis pokoknya menikah yang penting kita pas pembagian jam itu kita dapat jam. Nekat sekali ya. Makanya itu namanya bonek. Itu kalau anak sekarang mungkin mikirnya berpikir 2 kali untuk menikah sebelum dapat pekerjaan. Saya hanya 2 minggu itu persiapan menikah, saya udah nggak usah rame-rame sama ibu saya. Bilang gini, saya nggak punya uang loh buat persiapan, nggak usah pesta, nggak usah apa, penting ijab. Setelah 3 hari ijaban tuh saya langsung keluar rumah, cuman bawa koper, kontrak di Plumbungan Indah, nggak punya apa-apa, wis pokoknya gelar kloso turun nang ngisor. Dikira diusir dari rumah? Iya, dikira saya dideportasi apa nggak disetujui atau kawin lari. Dikira malah kawin lari malahan. Dikira nggak disetujui. Iya. Itu kan di sekolah di sana ya? Iya, berarti iya, luar negeri. Kok bisa masuk ini sudah di dalam negeri nih? Oh ya, saya kan ikut pendaftaran CPNS tahun 2004. 2004 saya ikut pendaftaran. Saya dulu ikut pendaftaran CPNS sampai 5 kali loh. Di Semarang pernah, di Karanganyar pernah, Purwodadi pernah, Sragen 2 kali. Nggak nyantol belum rezekinya aja. Karena saya yakin itu ada indah pada waktunya gitu ya, indah pada waktunya. Itu ke bahasa-bahasa. Sekarang sudah indah belum? Indah karena saya tinggal di Plumbungan Indah. Oh, jadi indah gitu.
Jadi saya diterima PNS di 2004, 2004, penempatan 25, langsung di 25, sini. Langsung di sini. Di sini tapi saya ada nota tugas 2 tahun kalau nggak salah itu 2007 kembali full di SMK 2 sampai sekarang. Nggak bosan? Nggak, karena selalu berubah-ubah. Yang berubah banyak. Ya situasi, kondisi, teman-teman, ada yang keluar, ada yang masuk, anak-anaknya tiap hari itu berubah. Enak loh jadi guru itu tiap hari bisa bertemu orang-orang yang berbeda-beda gitu tuh. Enggak. Gitu. Enggak Ketemu apa? orang yang berbeda itu Enggak, maksudnya? menyenangkan orangnya itu. Ini kadang sok nganyel kadang sok nyeneng Oh, justru nganyel itu loh sing marahi ngangeni itu kadang-kadang. Oh nganyel saja kangen apalagi Kangen kalau pemene. nggak ada. Heeh, ngono kuwi. Itu ada ya alumni yang nganyel kayak gitu ada. Alumni ada tapi nggak di sini. Sudah entah ke dunia mana. Yang nganyel kayak yang di sini. Nganyel kayak. Banget. Yang di sini malah lebih nganyel kayak. Nganyel ke ngangeni ngono ya Mas ya. Itu kira-kira jadi ini anak-anak yang nganyel ke, yang ngangeni itu mau diapakan ya? Mau dibina apa dibinasakan ya enaknya ya. Itu aset masa depan. Anak-anak yang nganyel ke itu belum tentu dia menyumbangkan sesuatu yang negatif loh, belum tentu loh. Anak-anak yang nganyel ke itu ada yang jadi orang sukses ya ada. Dulu memang ada yang gini aja, bukan orang sukses mau jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, tapi kayaknya sampai saat ini SMK 2 belum ada yang jadi dokter. Iya belum ada. Kalau dokter bengkel ada, dokter sepeda motor ada, dokter lampu ya ada. Tapi kalau dokter bedah, dokter gigi itu saya kira menunggu bulan Februari itu ada tanggal 31 gitu mungkin. Ada besok diputar dulu. Salah kalender ya. Tapi anak-anak SMK 2 itu ada yang luar biasa. Ada yang jadi pejabat-pejabat gitu itu karena karya Bu Jaji atau memang anaknya yang sudah luar biasa? Ya saya kira anaknya ya, kalau guru itu kan hanya support saja, mereka menyupport anak itu, tapi kan anak itu sebetulnya yang punya talenta, punya bakat, punya rezeki sendiri-sendiri itu anaknya. Kalau guru itu hanya mensupport saja, kok I think ya, saya rasa loh. Berarti kalau seperti itu guru nggak dibutuhkan? Oh sangat dibutuhkan, justru supportnya itu yang dibutuhkan. Kalau anak nggak disupport ya nggak ada apa-apanya. Justru karena guru itu sebagai supporting, maka dia yang supported ya. Kalau masalah ilmu biar dicari di mana-mana. Tapi ilmu cari di mana-mana juga kalau tanpa support guru ya ini ya nggak salah ambil. Bisa juga. Harus ada guru yang mendampingi, yang menyupport anak-anak. Bu Jaji ini guru bahasa Inggris. Anak-anak enggak ngomong apa gitu. Exactly, bener. Pertama kali masuk ngomong bahasa Inggris mesti kayak gini, ngomong apa toh bu? Yes, no. Ya. Terus domblong, anak-anak mesti domblong ya. Mungkin karena mereka dari kecil, mungkin dari TK, SD, SMP itu tidak terbiasa untuk berbahasa Inggris ya. Meskipun di SMK itu ada sebetulnya materi-materi dialog, di SMP ada materi-materi dialog. Tapi mungkin karena mereka jarang-jarang sekali untuk praktek ya. Ya jarang, nggak ada temannya mau ngobrol sama siapa. Ngomong sama pohon, nanti kok pohonnya tumbang. Enggak jawab. Enggak jawab, malah tumbang. Ini ngomong saya bener apa salah kan? Ngomong sama anggreknya mati. Terus ini anak-anak kira-kira ada yang levelnya kalau bahasa Inggris itu apa ya? TOEIC apa TOEFL atau apa? Kalau untuk yang 3 tahun ini saya belum menemukan, tapi yang sudah graduated, yang sudah lulus, alumni itu ada. Berarti bisa apa ya? Klop sama Bu Jaji. Bisa speaking.
Tapi cuman mungkin ini ya, anak seperti itu mungkin 10 tahun lagi ada. Setiap 10 tahun ada anak kayak gini. Setiap 10 tahun kayak gini. Dulu yang namanya lama banget. Tapi kalau yang benar-benar loh, yang benar-benar expert kayak gitu loh ya. Seperti dulu yang namanya Franz. Kemudian kemarin itu siapa yang diterima di Sanata Dharma, kemudian sama sing agak gemula itu Ristan, itu kemarin habis dari Lituania. Kalau Franz sekarang kerja di Perancis. Itu setiap kali ada lomba bahasa Inggris itu SMK 2 sudah selalu juara. Speech-nya, debate-nya selalu menang. Oke. Ristan itu memang sering kesini. Kemarin dari Lituania kesini ngasih oleh-oleh sama guru bahasa Inggris. Terus yang lain nggak dapat? Iya, Nggak. Tapi anaknya masih sering kesini. Kadang-kadang kalau kita ada acara event lomba apa gitu, kita minta tolong sama Ristan. Ristan kalau punya waktu kesini ya, nanti kita dibantu. Iya Bu, gitu. Oke, berarti kita cari kesempatan undang Ristan. Mana Lituania? Yang dari Lituania, yang di Perancis itu nggak bisa dihubungi karena udah kerja di sana. Kalau Ristan kan masih kuliah ini, masih kuliah di Jogja di Jogja. Tapi kerjanya belum kerja kalau Ristan. Di Lituania itu dia ini apa dulu kuliah 6 bulan itu loh, kayak magang atau kayak pertukaran mahasiswa ya. 6 bulan. Ada alumni kita juga ada yang ke Belanda. Tapi jurusannya bahasa Jawa. Oh Harry ya. Harry itu dulu pernah ikut debat bahasa Inggris loh. Harry pasangannya timnya tuh ya Harry, Haryanto sama Franz. 3 orang ini yang paling expert Franz. Conversionnya bagus sekali. Tapi secara penampilan itu Haryanto karena cakep putih anaknya. Terus secara mental Harry nih. Jadi kalau tiga-tiganya ini maju bagus. Kenapa? Filmnya ya sing cakep putih kan masih ada alumni. Enggak, mereka ini pinter bahasa Inggris. Ada yang cakep tapi nggak bisa bahasa Inggris. Terus yang nggak cakep yang nggak pinter bahasa Inggris ada? Ada. Itu yang kayaknya tadi baru ngobrol-ngobrol sama saya tadi kayaknya ya. Yang penting kan semuanya alumni itu kan hebat-hebat semuanya. Hebat semua. Gurunya yang hebat kan hebat. Gitu. Ini bukan gurunya. Masih, kalau saya tanya berapa tahun lagi pensiun nanti kelihatan. Tapi masih muda ya sekarang ya. Saya 9 tahun lagi kayaknya. 9 tahun. 2031 apa 32 ya? Duluan Bu Jaji lah sama saya. Nanti mungkin saya kalau udah pensiun lewat sini karo ngece sing wis tugas. Halo, saya naik becak di sini. Mamang Putu. Luar biasa. Iya. Ini Bu Jaji, ini guru bahasa Inggris, kecil, awet muda, hijrahnya dari dekat laut sana, dekat Madura, tapi dulu belum ada jembatan. Kalau sudah ada jembatan mungkin tidak ke arah Sragen, tapi mungkin ke arah Kalimantan, berenang bawean. Jadi tidak ke arah Sragen, dan akhirnya menetap di Sragen sejak 1996. Saya belum jadi CEO, baru saja. Itu sudah berapa tahun ini? 20 21 ini 22 ya 22 96 berarti sudah 26 tahun sudah punya anak? Yes, 2, a daughter and a son. 2 ya, 1 laki-laki 1 cowok. Yang cowok ini masih skripsi di UNES, ambilnya teknik kendaraan ringan, sama dulu lulusan SMK 2 juga. Anak saya dulu ambil jurusan TKR juga, kemudian daftar di UNES, alhamdulillah diterima juga di jurusan otomotif. Yang 2 sekarang masih di SMA 1 kelas 3 ini mau lulus juga. Berarti yang anaknya yang besar alumni SMK 2. SMK 2. Luar biasa. Bu guru ajarnya di SMK 2, anaknya direkomendasikan sekolah di SMK 2, lulus
ambil jurusan otomotif mungkin nanti akan direkomendasikan jadi guru di SMK 2 lagi. Jadi keluarga besar SMK 2 akan saya kumpul di mendirikan sini. dinasti di sini nanti. Mendirikan Enggak. dinasti Kalau di masalah SMK pekerjaan 2. anak saya tak suruh wis pokoknya mau kerja di Semarang apa ning Magelang atau kemana terserah, tidak harus di Sragen, saya bilang gitu. Tapi kalau diterima di SMK 2 boleh? Ya boleh aja, boleh sekali. Yang boleh diterima atau tidak itu nanti kan pada Dulu saat saya mau masukkan ke sini tuh, saya tertarik masukkan anak saya ke SMK 2 itu karena tarunanya loh. Saya bilang ke bapaknya, mentolora ya nang SMK loro. Wis ora apa-apa, ndak apa-apa. Anak laki-laki ben ngerasake rekosone urip, ben tahu menderitanya orang hidup. Jadi biar masuk SMK 2 aja. berarti menderita. Ya enggak, maksudnya bukan saja mereka. iya, maksudnya tuh biar tahu, oh ini loh, jadi kalau di SMA itu kan paling ini loh perjuangan. berjuang. Bukan menderita. Bagi anaknya ya merasa menderita. Kalau berjuangan teori ini tapi anaknya menderita. Lo pernah lo, anak itu bawa HP. Kalau berangkat kan berangkat ke sini kan jatuh bapaknya bawa HP. Bapaknya tuh lapor sama salah satu pelatih taruna. Anu mas, geledah notasi. Ada yang bawa HP. Nah, digeledahi sama Pak Mas Hari. Ternyata yang bawa HP kan anak saya sendiri. Akhirnya anak saya dihukum. Itu dibocorkan sama bapaknya sendiri. Itu bapak yang menjelomprongkan anaknya. Adanya bapak kan melindungi anaknya, bawa HP itu enggak dilaporkan supaya biar dihukum. Biar tahu rasanya. Luar biasa. Ini sosok yang perlu dicontoh ini dalam mendidik anak yang luar biasa. Ke depan kira-kira bahasa Inggrisnya sahabat Usra semuanya mau diapakan? Saya itu pengen banget ya anak-anak SMK itu mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris itu, setidaknya itu mampu ngomong gitu aja bahasa Inggris, meskipun dalam percakapan pergantian AB itu dia ngomong gitu loh. Biar mereka tuh harus benar-benar di-push, karena kan mereka tuh nanti bekerja, banyak yang bekerja di Jepang, banyak yang bekerja di kapal kapal pesiar, banyak juga yang bekerja di luar pulau, di industri, dan semua peralatan yang mereka gunakan itu kan semua menggunakan bahasa Inggris. Alat-alatnya, cara manualnya, how to operate-nya itu semua menggunakan bahasa Inggris. Saya nggak nangis, kayaknya ini bulu mata saya ada anu satu jatuh satu. Ada nggak trik untuk mereka biar lanyah itu apa? Lancar, fluent in English ya. Yes. Fluent in English tuh ini loh, bedanya kurikulum yang dulu sekali dengan yang sekarang. Itu beda. Pertama kali saya jadi guru bahasa Inggris di SMK, itu kurikulumnya sangat bagus, mengenal langsung nyasar ke SMK. Itu karena nggak mau move on saja. Iya benar, tapi juga karena nggak move on itulah, karena saking bagusnya sehingga saya nggak move on. Kalau yang sekarang itu kan mereka banyak ke literasi yang bacaannya genre itu, yang recon, yang procedure, yang explanation, naratif. Itu kalau untuk SMA yes bisa, tapi kalau untuk anak SMK yang notabene mereka harus bekerja, naratif, explanation, itu for what, untuk apa gitu loh. Mereka tuh harus yang langsung seret ke alat-alatnya. Dulu tuh ada yang namanya bahasa Inggris SMK, kalau sekarang enggak ada. Lah dulu tuh ada pengenalan alat-alat dalam bahasa Inggris tuh ada. Dulu anak yang saya ajar di tahun 96, 97, 98 sampai 2000, mereka tahu semua alat-alat dalam bahasa Inggris. Tapi sekarang semua itu hilang. Semua buku-buku pelajaran bahasa Inggris itu semua sekarang berupa bacaan-bacaan yang notabene bacaannya itu bacaan-bacaan secara umum gitu loh. Yang itu ke anak-anak itu kalau nanti mau bekerja, bacaan-bacaan itu sudah enggak untuk pekerja mekanik gitu enggak sama gitu sekali. Terlalu
Iya. Bacaannya itu memang bacaan akademis gitu. Akademis dan apa ya? Berarti ini perlu terobosan untuk mapel bahasa Inggris untuk anak-anak di SMK itu yang khusus ada di situ. Bahasa Inggris SMK kan itu. Kayak dulu lagi, kembali kayak dulu lagi, bahasa Inggris for SMK. Berarti itu perlu extra time untuk itu. Kira-kira gimana? Kalau saya misalnya, kalau saya bikin pelajaran, saya sedang ngajar gitu ya, saya bikin misalnya materinya tentang agreeing, agree or disagree gitu, bikin percakapan, maka percakapan itu saya buat yang menjurus ke pekerjaan. Jadi bukan percakapan yang secara umum, kamu mau liburan kemana, atau kamu mau setujukah kamu dengan ini, enggak, tapi saya lebih ke langsung ke teknik anak-anak SMK gitu aja, pekerjaan gitu aja. Ini yang dicari. Guru bahasa Inggris yang bisa mengarahkan siswa SMK ke teknisnya di situ. Karena semua peralatan akan muncul bahasa Inggris itu. Petunjuk teknis, petunjuk peralatan, petunjuk penggunaan alat itu ada di bahasa Inggris. Book manualnya itu kan kadang manual book. Artinya perlu dikembangkan lagi untuk anak-anak yang ada di situ. Ada pesan untuk anak-anak SMK? Pesan saya untuk anak-anak, jangan malu atau takut ngomong bahasa Inggris, karena mereka itu kadang-kadang ngomong bahasa Inggris itu takut diketawain teman-temannya. Padahal ngomong bahasa Inggris tuh salah ya nggak apa-apa gitu loh. Yang penting berani ngomong. Yang ketawain kadang-kadang nggak tahu gitu loh. Tapi mereka tuh suruh ngomong takut diketawain. Padahal ketawa juga nggak tahu. Wes ngomong apa aja, yang penting berani ngomong. Makanya kemarin saya bikin penelitian, saya bikin judul to stay itu mereka itu 2 jadi tamu, 2 jadi tuan rumah. Jadi mereka ngomong-ngomong dalam satu kelompok itu. Mereka kalau ngomong dalam satu kelompok kan mereka nggak malu karena cuma 4 orang ngomong-ngomong gitu. Tapi kalau ngomong dalam skala kelas, sosok mereka takut, malu, ragu-ragu dan sebagainya. Tapi kalau ngomong dalam skala kecil, paling enggak mereka berani ngomong. Nanti kalau dalam kecil sudah berani ngomong, terus pindah kelompok, ada yang kelompok lain, ngomong lagi sama kelompok lain, pindah lagi kelompok lain, ngomong lagi sama kelompok lain, otomatis kan mereka akhirnya, oh ya berani satu kelas, sudah berani ngomong. Perlu berani dulu. Nggak takut salah, jangan takut salah. Apa yang perlu disiapkan? Kosakata mungkin? Kosakata itu sangat penting. Ya ini loh, anak kalau nggak tahu kosakata, mereka nggak berani ngomong. Nggak tahu kosakata, nggak berani ngomong. Tapi kalau tahu kosakata, nggak tahu grammar, berani ngomong. Berarti malah dibalik, kosakatanya dulu diperbanyak. Kadang-kadang anak, menyusul grammarnya. So kadang kalau ngomong sama orang bule aja, grammarnya pating pecotot, nggak karu-karuan gitu, amburadul gitu, angger kosakatane benar, ya strangernya orang paham. Itu sahabat Tusra, Bu Jaji, Bu Guru Bahasa Inggris luar biasa, benar-benar move on dari kampung halamannya untuk membesarkan SMK Negeri 2 Sragen, sahabat Tusra semuanya, untuk sampai ke luar negeri sana. Ada yang ke Belanda, ada yang ke Jerman, Perancis, ada yang ke Perancis, Lituania. Salah satunya dari Bu Jaji. Salah satu. Masih banyak Bapak Ibu Guru SMK 2 yang luar biasa seperti Bu Jaji. Kita hadirkan lain waktu, guru-guru luar biasa. Semangat SMK Tusra bisa. Terima kasih. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.